Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah istilah yang difahami dan dimengerti oleh semua orang. Apapun agamanya, apapun etnik dan budayanya, pasti mereka mengenal apa yang disebut dengan menikah. Islam, agama yang sempurna, sebagaimana kita yakini, pasti mementingkan perkara menikah ini. Di kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang hikmah pernikahan menurut Islam. Pemirsa, ada 5 hikmah yang harus didapat oleh setiap insan ketika ia memadu kasih bersama pasangannya dalam pasangan suami istri. Yang pertama adalah al-istijabah an-nida'il fitrah, bahwa pernikahan itu menyambut panggilan fitrah manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicipta sebagai makhluk sempurna dalam kehidupan ini. Kesempurnaan itu tidak hanya pada performance kita, tetapi juga kepada fungsi fisik kita, fungsi sosial kita, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, apapun yang ada pada diri kita, baik secara individu atau bersama manusia yang lainnya, maka kita akan lihat kesempurnaannya. Salah satu yang bagian tak terpisahkan dari kesempurnaan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bereproduksi. Bahwa manusia umurnya terbatas, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Berarti berikutnya ada kematian. Tetapi jangan khawatir, karena sebelumnya juga ada kehidupan, dan terus begitu seterusnya. Itulah fitrah kita sebagai manusia yang sempurna. Setiap kita memiliki apa yang disebut dengan alat reproduksi itu. Tentu reproduksi hanya akan terjadi bila terjadi pertemuan antara lelaki dan perempuan. Pertemuan itu pun lebih spesifik mungkin, mohon maaf saya sebutkan, adalah dengan persenggamaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya persenggamaan di dalam Islam adalah dihalalkan, dianjurkan, karena dia adalah fitrah manusia. Tetapi itu hanya satu pintu saja, hanya satu kanal saja, dan itu adalah pernikahan. Jadi dengan demikian sesungguhnya kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'sar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, memiliki kemampuan reproduksi, artinya dia sudah berkemampuan untuk berjima, alat reproduksinya sudah berfungsi secara normal, juga memiliki kemampuan ma'unah atau kesiapan dan tanggung jawab dirinya untuk menafkahi istri dan kemudian berikutnya adalah anak-anaknya, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Di dalam agama lain, mohon maaf, kesolehan itu justru ditunjukkan dengan tidak menikah. Mereka mengenal apa yang disebut dengan kehidupan di biarawan dan biarawati. Mungkin di agama lain juga ada kehidupan biksu dan pendeta dan sejenisnya, di mana mereka menjadi soleh ketika meninggalkan pernikahan. Tapi tidak di dalam Islam, justru kesolehan itu salah satunya ditunjukkan dengan menikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nikah nisfuddin", bahwa pernikahan itu setengah daripada agama. Berarti bila seseorang masih bujangan, bila dia masih sendirian, belum berpasangan, belum menjadi suami istri, bahwa dirinya belum sempurna sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah, bersyukurlah kita sebagai umat Islam, karena ternyata kesolehan kita itu harus dibuktikan dengan kesiapan dan kesungguhan kita menikah menjadi suami dan istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.